Selamat datang di Senandika Filsafat. Di sini kita tidak hanya berbicara untuk menghibur telinga, tapi untuk menantang pikiran. Hidup ini bukan hanya soal berjalan maju, tapi juga memastikan arah kita benar. Dalam riuhnya dunia, terlalu banyak orang yang pandai bicara namun miskin pemahaman. Stoikisme mengingatkan kita, kebijaksanaan bukan diukur dari banyaknya kata, melainkan dari kualitas pikiran yang mengucapkannya. Hari ini kita akan membahas sebuah cermin yang kadang enggan kita tatap tentang kebodohan. Marcus Aurelius pernah menulis, pendapat orang bodoh tak lebih dari gema yang tak pantas ditampung di pikiranmu. Maka, mengenali tanda-tanda orang bodoh bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menjaga diri, agar tidak ikut menjadi bagian dari mereka. Karena bahaya terbesar bukanlah dikelilingi kebodohan, tetapi ikut terinfeksi olehnya. Poin 1. Bicara lebih banyak daripada mendengar. Di antara banyak tanda kebodohan, ada satu yang paling sering kita jumpai. Mulut yang bergerak lebih cepat daripada pikiran, dan telinga yang jarang terbuka untuk menerima. Orang bodoh seringkali merasa bahwa dirinya harus selalu menjadi pusat percakapan. Ia mengira bahwa dengan terus berbicara, ia akan terdengar pintar, berwawasan, dan berpengaruh. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang membuka jendela untuk memperlihatkan kekosongan pengetahuannya. Filsuf Yunani kuno, Epictetus pernah berkata, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Prinsip ini sederhana, namun justru sering diabaikan. Orang bijak mengerti bahwa mendengar adalah bentuk belajar. Sementara berbicara hanya mengulang apa yang sudah kita tahu, mendengar membuka kesempatan untuk mengetahui sesuatu yang baru. Dalam stoikisme, pengendalian diri bukan hanya soal menahan amarah atau hawa nafsu, tetapi juga menahan keinginan untuk selalu mengeluarkan pendapat. Banyak orang tidak menyadari bahwa berbicara tanpa jeda bukanlah tanda percaya diri, melainkan tanda ketidakmampuan untuk menahan diri. Orang yang lebih banyak bicara daripada mendengar biasanya jatuh ke dalam 2 jebakan. Pertama, ia tidak pernah benar-benar memahami sudut pandang orang lain. Setiap kali ada yang berbicara, ia hanya menunggu gilirannya untuk menyela, bukan untuk memahami. Kedua, ia kehilangan kesempatan emas untuk belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan kita dalam Meditations bahwa kita harus rendah hati dalam menilai diri sendiri dan selalu membuka ruang bagi kebenaran yang mungkin datang dari orang lain. Namun, orang bodoh menutup ruang itu rapat-rapat karena baginya setiap percakapan hanyalah panggung untuk memamerkan diri, bukan ladang untuk bertumbuh. Banyak dari mereka yang terjebak dalam ilusi bahwa orang akan menghormati mereka karena banyaknya kata yang keluar dari mulut mereka. Padahal penghormatan sejati datang ketika kita berbicara pada waktu yang tepat, dengan kata yang tepat, dan untuk tujuan yang tepat. Bahkan dalam peperangan, seorang jenderal tidak mengeluarkan semua strategi di awal. Begitu pula dalam kehidupan, kita tidak perlu memuntahkan semua pikiran tanpa saringan. Mendengar lebih banyak daripada berbicara juga merupakan latihan kerendahan hati. Saat kita diam, kita mengakui bahwa orang lain mungkin memiliki sesuatu yang berharga untuk dibagikan. Kita belajar bukan hanya dari orang yang kita anggap bijak, tetapi juga dari mereka yang kita kira tidak lebih tahu dari kita. Kadang kebijaksanaan muncul dari tempat yang tak kita sangka. Sayangnya orang bodoh menganggap diam sebagai kelemahan. Ia merasa harus selalu mengisi keheningan, seakan-akan hening adalah musuh. Padahal, justru dalam keheningan, pikiran punya ruang untuk mencerna, hati punya waktu untuk mempertimbangkan, dan jiwa punya kesempatan untuk menimbang apa yang benar-benar pantas diucapkan. Kita perlu mengingat satu hal penting. Semakin banyak kita berbicara tanpa mendengar, semakin besar peluang kita untuk salah. Kata-kata yang keluar tanpa pertimbangan bisa melukai, menipu, atau mempermalukan kita sendiri. Sebaliknya, mendengar lebih dulu memberi kita waktu untuk memahami konteks, mengukur reaksi, dan memilih respon yang tepat. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga pikiran seperti benteng, dan mulut seperti gerbang yang dijaga ketat. Tidak semua yang ada di pikiran harus keluar menjadi kata. Biarlah mulut berbicara hanya ketika kata-kata itu lebih berharga daripada diam. Maka, jika kita ingin menghindari kebodohan jenis ini, kita harus mulai dari kebiasaan sederhana, kurangi bicara, perbanyak mendengar. Bukan berarti kita membungkam diri selamanya,
tetapi kita belajar menempatkan kata pada saat yang tepat. Sebab orang yang bijak tahu bahwa diam di saat yang tepat jauh lebih kuat daripada 1000 kata yang salah tempat. Poin 2. Selalu merasa paling benar. Di antara semua sifat yang dapat menutup pintu kebijaksanaan, tidak ada yang lebih mematikan daripada keyakinan bahwa diri kita selalu benar. Sifat ini adalah musuh diam-diam dari perkembangan diri. Orang yang terjangkit sifat ini menolak pintu masuk bagi kritik, menutup jendela bagi perspektif baru, dan memagar dirinya dengan tembok tinggi keangkuhan. Orang bodoh sering menganggap bahwa mengubah pendapat adalah tanda kelemahan, padahal justru sebaliknya, mengakui bahwa kita salah adalah bentuk keberanian dan kematangan pikiran. Sebaliknya, bertahan pada keyakinan yang keliru hanya demi menjaga ego adalah bukti bahwa kita lebih mementingkan harga diri semu dibanding kebenaran itu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jika seseorang dapat menunjukkan kepadamu bahwa yang kamu pikirkan atau lakukan keliru, terimalah dengan gembira, sebab engkau mencari kebenaran, dan kebenaran tidak pernah merugikan siapapun. Kalimat ini adalah pengingat bahwa kebenaran seharusnya menjadi tujuan, bukan sekadar pembenaran diri. Sayangnya, orang yang selalu merasa paling benar tidak mencari kebenaran, dan ia tidak mendengarkan untuk memahami, tetapi mendengarkan untuk membalas. Ia memandang lawan bicara bukan sebagai rekan diskusi, melainkan sebagai musuh yang harus dikalahkan. Dan dalam setiap perdebatan, tujuan utamanya bukanlah menemukan jawaban, melainkan menjaga citra bahwa dirinya tidak pernah salah. Sikap ini sangat berbahaya karena memutus kemungkinan untuk belajar. Setiap manusia pada dasarnya berjalan dalam gelap, mencoba memahami dunia setahap demi setahap. Namun orang yang selalu merasa paling benar menutup matanya terhadap cahaya yang datang dari arah lain. Ia lebih memilih tersandung berkali-kali dalam kegelapan daripada mengakui bahwa obor yang dibawa orang lain lebih terang. Stoikisme mengajarkan kerendahan hati intelektual, sebuah kesadaran bahwa pikiran kita tidak selalu benar dan bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses memahami. Epictetus pernah berkata, "Tidak mungkin seseorang belajar sesuatu yang ia pikir sudah ia ketahui. Jika kita yakin kita sudah tahu segalanya, maka kita telah menutup pintu bagi pengetahuan baru." Ironisnya, orang yang selalu merasa paling benar seringkali tidak menyadari bahwa sikap mereka justru menjadi tanda nyata kebodohan. Sebab, kebijaksanaan sejati bukan terletak pada berapa sering kita benar, melainkan pada seberapa cepat kita mengoreksi diri ketika salah. Bayangkan seorang pelaut yang menolak mengubah arah, meski kompas menunjukkan ia melenceng. Ia mungkin merasa gagah karena tetap berpegang pada jalurnya, tetapi pada akhirnya ia akan terdampar jauh dari tujuan. Begitu pula dengan kita, bertahan pada keyakinan yang salah hanya akan membawa kita semakin jauh dari kebenaran dan kedewasaan. Lebih parah lagi, sifat selalu merasa paling benar sering melahirkan sikap meremehkan orang lain. Setiap masukan dianggap tidak relevan, setiap kritik dianggap serangan, dan setiap perbedaan pendapat dianggap ancaman. Hubungan pun menjadi retak, bukan karena perbedaan pandangan, tetapi karena kesombongan yang menolak jembatan pengertian. Oleh karena itu, jika kita ingin menghindari jebakan kebodohan ini, kita perlu melatih diri untuk lebih mencintai kebenaran daripada ego. Ketika seseorang memberi kita kritik atau menunjukkan kesalahan kita, seharusnya kita melihatnya sebagai hadiah, bukan hinaan. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah tujuan kita mempertahankan pendapat ini karena ia benar, atau hanya karena kita takut terlihat salah? Stoikisme mengajarkan bahwa kendali sejati adalah kendali atas pikiran kita, dan pikiran yang sehat tidak takut pada revisi. Sebab merevisi bukan berarti mundur, tetapi melangkah lebih dekat ke arah yang benar. Maka berhati-hatilah jika kita terlalu sering merasa benar. Sebab kebenaran yang sejati tidak memerlukan kesombongan untuk bertahan, dan orang yang bijak akan selalu menyisakan ruang dalam pikirannya untuk kemungkinan bahwa dirinya keliru. Karena, seperti yang diingatkan oleh Sokrates, satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Poin 3. Mudah marah dan tersinggung. Ada satu kelemahan yang bisa menghancurkan martabat seseorang lebih cepat daripada kesalahan logika
atau kurangnya pengetahuan, yaitu sifat mudah marah dan mudah tersinggung. Sifat ini bukan hanya menunjukkan rapuhnya pengendalian diri, tetapi juga mengungkap betapa lemahnya pondasi batin yang dimiliki seseorang. Orang bodoh sering menjadikan amarahnya sebagai senjata, padahal senjata itu lebih sering melukai dirinya sendiri. Mereka bereaksi berlebihan pada hal-hal kecil, seolah-olah dunia telah berkonspirasi untuk menyinggung harga diri mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka belum memiliki kekuatan untuk memisahkan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya pantas diabaikan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika seseorang dapat membuatmu marah, maka ia telah mengalahkanmu." Kalimat ini bukan hanya peringatan, tetapi juga pengingat bahwa kemarahan adalah bentuk penyerahan kendali. Saat kita marah, kita menyerahkan pikiran kita pada tangan orang lain. Kita membiarkan mereka memegang kendali atas emosi kita, seakan-akan kebahagiaan dan ketenangan kita adalah mainan di genggaman mereka. Sifat mudah marah biasanya lahir dari ego yang rapuh. Orang seperti ini tidak memiliki ruang yang cukup di dalam dirinya untuk menampung perbedaan pendapat, kritik, atau candaan yang tidak sesuai dengan selera mereka. Setiap komentar dianggap serangan, setiap kritik dianggap hinaan, dan setiap ketidaksepakatan dianggap sebagai upaya menjatuhkan harga diri mereka. Dalam stoikisme, kemampuan mengendalikan reaksi terhadap dunia luar adalah inti dari kebijaksanaan. Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, tidak ada kata-kata yang secara otomatis membuat kita tersinggung. Yang membuatnya menyakitkan adalah interpretasi yang kita berikan. Orang yang mudah tersinggung sering hidup dalam ketegangan terus-menerus. Mereka selalu waspada, mencari-cari hal yang bisa membuat mereka bereaksi. Akibatnya, mereka jarang merasakan ketenangan sejati. Mereka seperti prajurit yang selalu menyiapkan senjata, bahkan ketika tidak ada perang. Kemarahan yang tidak terkendali juga merusak hubungan. Tidak ada orang yang betah berada di sekitar seseorang yang meledak-ledak setiap saat. Rasa aman hilang, percakapan menjadi kaku, dan interaksi berubah menjadi ladang ranjau emosional. Lebih buruk lagi, orang yang mudah marah sering menyesal setelah amarahnya mereda, tetapi penyesalan itu tidak menghapus kerusakan yang sudah terjadi. Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki benteng batin yang kokoh. Benteng ini dibangun dari kesadaran bahwa dunia di luar kita tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tetapi pikiran dan reaksi kita adalah wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kuasa kita. Orang bijak tidak memberi izin kepada orang lain untuk menekan tombol kemarahannya. Ia memilih tenang, bukan karena tidak mampu marah, tetapi karena ia paham bahwa marah seringkali adalah kerugian. Kita perlu belajar membedakan antara hal yang pantas diperjuangkan dan hal yang sebaiknya diabaikan. Tidak setiap kata buruk layak direspons, tidak setiap hinaan perlu dibalas. Bahkan seringkali membiarkan hal itu lewat adalah kemenangan yang lebih besar daripada membalasnya. Ada pepatah yang berkata, "Jangan biarkan lidah orang lain mengendalikan hatimu." Orang yang mudah marah telah menyerahkan kunci hatinya kepada siapapun yang mau memancing emosinya. Sementara itu, orang yang tenang memegang kunci itu erat-erat, hanya membukanya ketika ia memilih untuk melakukannya. Maka, jika kita ingin menghindari tanda kebodohan ini, kita perlu melatih kesabaran dan kelapangan hati. Setiap kali kita merasa tersinggung, kita harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah reaksi ini akan membawa saya lebih dekat pada kebijaksanaan? Atau justru menjauhkan saya darinya? Orang bijak mengerti bahwa kemarahan adalah api. Api yang membakar bisa memberikan cahaya. Tetapi jika tidak dijaga, ia akan menghanguskan segalanya, termasuk diri kita sendiri. Poin 4. Menilai dari penampilan bukan substansi. Di dunia yang penuh kilau ini, terlalu banyak orang yang menilai nilai seseorang dari apa yang terlihat di permukaan. Pakaiannya, gaya bicaranya, mobil yang ia kendarai, atau jumlah pengikutnya di media sosial. Kebodohan ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah intelektual. Sebab, menilai hanya dari penampilan berarti mengabaikan kedalaman dan mengagungkan ilusi di atas kenyataan. Orang bodoh mudah terkecoh oleh hal-hal yang memanjakan mata. Mereka terpikat pada kemasan yang indah tanpa peduli apa isi di dalamnya.
Mereka lebih cepat mempercayai seseorang yang tampil percaya diri di depan kamera daripada memeriksa kebenaran dari kata-kata yang diucapkan. Mereka mengira pakaian mahal adalah tanda kesuksesan, padahal kemewahan luar sering menutupi kekosongan dalam. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, segala sesuatu yang tampak indah di luar hanyalah sementara. Stoikisme menekankan bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari harta, penampilan fisik, atau status sosial, melainkan dari kebajikan yang ia jalani. Orang yang mengagungkan penampilan di atas substansi, ibarat membeli buku karena sampulnya, lalu menyesal ketika isinya dangkal dan miskin makna. Bahaya dari sikap ini bukan hanya membuat kita tertipu, tetapi juga membuat kita salah memprioritaskan. Kita mulai mencari persetujuan dari dunia dengan cara mempercantik permukaan, sambil mengabaikan pembangunan karakter. Kita mulai berpikir bahwa terlihat baik lebih penting daripada menjadi baik. Orang bijak tahu bahwa penampilan adalah cermin yang rapuh, dia bisa retak kapan saja, dan seringkali tidak memantulkan kebenaran yang utuh. Sebaliknya, substansi adalah fondasi yang kokoh. Penampilan mungkin mengundang perhatian, tetapi substansi yang mempertahankan penghormatan. Menilai orang dari penampilan saja juga membuat kita rentan bersikap tidak adil. Kita mungkin menolak orang yang berpenampilan sederhana, padahal ia menyimpan kebijaksanaan yang besar. Sebaliknya, kita mungkin memuja orang yang berpenampilan glamor, padahal kata-katanya penuh kebohongan. Sejarah mencatat banyak pemimpin yang tampak gagah di depan rakyat, namun hatinya korup dan tindakannya menghancurkan bangsa. Stoikisme mengajarkan untuk melihat esensi, bukan ilusi. Epictetus berkata, jangan terpikat pada hal-hal yang tampak, tetapi lihatlah pada apa yang membuat hal itu seperti itu. Artinya, kita harus melatih mata batin untuk melihat melampaui permukaan. Sebuah jam tangan mewah tidak selalu berarti pemiliknya menghargai waktu. Bisa saja ia justru orang yang paling sering menyia-nyiakannya. Kebiasaan menilai dari penampilan juga meracuni cara kita memandang diri sendiri. Kita mulai merasa harus selalu terlihat sempurna, memoles setiap kekurangan agar tidak terlihat oleh orang lain, seakan-akan nilai hidup kita tergantung pada pandangan mata mereka. Padahal penampilan hanya mempengaruhi kesan pertama, substansi menentukan kesan terakhir. Jika kita ingin terhindar dari kebodohan ini, kita harus mulai mengubah cara pandang. Saat bertemu seseorang, tanyakan pada diri sendiri, apa yang ia lakukan ketika tidak ada yang menonton? Apa yang ia pegang teguh, meski tidak ada pujian? Sebab di sanalah substansi sejati berada, pada pilihan yang diambil dalam sunyi, bukan pada citra yang ditampilkan di depan umum. Kita tidak bisa menilai kedalaman laut dari permukaannya yang tenang, begitu pula kita tidak bisa menilai kedalaman seseorang hanya dari penampilan luarnya. Penampilan bisa menipu, tetapi substansi sulit disembunyikan dalam jangka panjang. Maka, jangan biarkan mata mengalahkan akal. Lihatlah dengan pikiran yang jernih, bukan hanya dengan pandangan yang cepat. Sebab, ketika kita terlatih menilai dari substansi, kita akan menemukan kebijaksanaan di tempat yang tak pernah kita sangka dan menghindari jebakan kebodohan yang memuja hal-hal semu. Poin 5. Mengulang kesalahan yang sama. Ada pepatah yang mengatakan, orang bijak belajar dari kesalahan, orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Tetapi orang bodoh mengulang kesalahan yang sama. Kebiasaan mengulang kesalahan bukan hanya tanda kurangnya kebijaksanaan, tetapi juga bukti bahwa seseorang menolak untuk berkembang. Ia berjalan di jalan yang sama, jatuh di lubang yang sama, dan tetap heran mengapa nasibnya tidak berubah. Kesalahan adalah bagian alami dari hidup. Tidak ada manusia yang kebal dari salah langkah. Namun dalam pandangan Stoikisme, kesalahan seharusnya menjadi guru yang keras namun setia. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketika kamu tersandung, jangan marah tetapi bertanya, mengapa ini terjadi? Lalu perbaiki dirimu. Artinya kesalahan hanya bernilai jika kita mau belajar darinya. Orang bodoh memandang kesalahan bukan sebagai pelajaran, tetapi sebagai kejadian biasa yang berlalu begitu saja. Dia tidak menganalisis sebabnya, tidak mencari akarnya, apalagi mengubah perilakunya. Ia hanya menganggapnya sebagai takdir buruk atau menyalahkan orang lain. Dan dengan cara itu, ia mempersiapkan dirinya untuk mengulang pola yang sama. Mengulang kesalahan adalah tanda bahwa
kita tidak benar-benar menggunakan akal untuk merefleksi. Dalam stoikisme, refleksi adalah senjata utama untuk mengasah kebijaksanaan. Setiap malam, para filsuf stoik seperti Seneca atau Epictetus merenungkan hari mereka, apa yang mereka lakukan dengan benar, apa yang keliru, dan bagaimana besok bisa lebih baik. Tanpa kebiasaan ini, kita berjalan tanpa peta, dan tentu akan tersesat di rute yang sama berulang kali. Ada dua penyebab utama mengapa orang terus mengulang kesalahannya. Pertama, karena ego yang enggan mengakui bahwa mereka salah. Mengakui kesalahan berarti menerima bahwa kita tidak sempurna. Dan bagi sebagian orang, ini terasa seperti kekalahan. Kedua, karena rasa nyaman dalam kebiasaan buruk. Perilaku yang sudah mendarah daging terasa aman, meski kita tahu itu merugikan. Bayangkan seseorang yang terus berinvestasi tanpa riset, lalu kehilangan uang berkali-kali, namun tetap mengulang pola yang sama. Atau orang yang memilih pasangan dengan sifat yang sama, yang pernah menyakitinya, tetapi berharap hasilnya berbeda. Ini bukan takdir, melainkan kebiasaan berpikir yang tidak berubah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Dan respons yang bijak terhadap kesalahan adalah belajar darinya. Epictetus mengingatkan, kesalahan bukanlah bencana kecuali jika kamu menolak untuk mengoreksinya. Mengulang kesalahan yang sama juga berarti membuang waktu hidup yang terbatas. Setiap kali kita jatuh di lubang yang sama, kita kehilangan kesempatan untuk menjelajahi jalan baru. Kita terjebak dalam lingkaran yang sama, seolah-olah hidup kita adalah kaset yang diputar ulang tanpa akhir. Untuk keluar dari lingkaran ini, kita perlu membangun kesadaran diri. Kita harus berani melakukan evaluasi jujur. Mengapa kesalahan ini terjadi? Apa peran saya di dalamnya? Apa yang bisa saya ubah? Ini membutuhkan keberanian, karena seringkali jawabannya menyakitkan. Tetapi rasa sakit dari kejujuran jauh lebih bermanfaat daripada kenyamanan dari kebohongan. Orang bijak tahu bahwa kesalahan adalah bahan bakar untuk pertumbuhan. Setiap kesalahan yang tidak diulang berarti satu langkah lebih dekat menuju kebijaksanaan. Namun orang bodoh justru memperlakukan kesalahan seperti batu hiasan yang ia kumpulkan di sepanjang jalan, bukan untuk dipelajari tetapi untuk diulang. Maka, jika kita tidak ingin terjebak dalam kebodohan ini, kita harus memperlakukan setiap kesalahan sebagai pelajaran berharga. Bukan sekadar mengingat bahwa kita pernah salah, tetapi memastikan bahwa kesalahan itu tidak memiliki ruang untuk berulang. Sebab dalam hidup yang singkat ini, kita tidak punya cukup waktu untuk jatuh di tempat yang sama dua kali. Poin 6. Berbicara tanpa pengetahuan yang memadai. Ada satu kebiasaan yang membuat kebodohan tidak hanya bertahan, tetapi juga menyebar. Berbicara tanpa pengetahuan yang memadai. Di era ketika setiap orang bisa berbicara kepada ribuan orang, hanya dengan satu sentuhan layar, kebiasaan ini menjadi epidemi. Orang bodoh seringkali merasa wajib memberi pendapat tentang semua hal. Meskipun ia tidak memiliki pemahaman yang cukup, ia berbicara dengan keyakinan yang keras, namun dengan isi yang tipis. Stoikisme memandang perkataan sebagai sesuatu yang sakral. Marcus Aurelius pernah menulis, biarkan ucapanmu jujur dan secukupnya. Artinya, berbicara bukanlah sekadar mengisi ruang hampa dengan suara, melainkan menyampaikan kebenaran yang lahir dari pemikiran mendalam. Ketika seseorang berbicara tanpa pengetahuan, ia bukan hanya menipu orang lain, tetapi juga menipu dirinya sendiri. Masalah utama dari kebiasaan ini adalah bahwa suara yang keras seringkali menenggelamkan suara yang benar. Dalam keramaian opini, orang yang paling berisik seringkali terdengar lebih meyakinkan dibandingkan orang yang berbicara dengan dasar pengetahuan. Akibatnya, kebohongan mendapatkan panggung. Sementara kebenaran tersisih di sudut, berbicara tanpa pengetahuan juga menunjukkan kegagalan dalam menguasai diri. Filsuf Stoik mengajarkan sofrosine, pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam bertindak maupun berbicara. Orang yang bijak tahu kapan harus diam, karena diamnya bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia menghargai kebenaran lebih dari kebanggaan pribadi. Orang bodoh sering berbicara untuk mencari pengakuan, bukan untuk mencari kebenaran. Ia ingin terlihat pintar, meskipun pengetahuannya dangkal. Ia merasa terancam jika mengakui bahwa ia tidak tahu, padahal mengakui ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Sokrates,
tokoh yang menjadi inspirasi para Stoik, bahkan membangun seluruh filsafatnya di atas pengakuan sederhana. Yang saya tahu hanyalah bahwa saya tidak tahu. Bahaya dari berbicara tanpa pengetahuan adalah bahwa kata-kata memiliki kekuatan membentuk realitas. Opini yang salah, jika diulang-ulang, bisa berubah menjadi kebenaran di mata banyak orang. Dalam dunia politik, bisnis, bahkan kehidupan pribadi, ucapan yang tidak didasari pengetahuan bisa merusak reputasi, mengacaukan keputusan, dan menghancurkan hubungan. Menghindari kebiasaan ini bukan berarti kita harus diam selamanya. Justru sebaliknya, kita diajak untuk berbicara dengan tanggung jawab. Sebelum memberi pendapat, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar memahami hal ini? Apakah sumber saya dapat dipercaya? Apakah yang saya katakan akan membawa manfaat atau hanya menambah kebisingan? Filsuf Epictetus memberi nasihat yang relevan. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita bisa mendengar 2 kali. Lebih banyak daripada berbicara. Prinsip ini mengingatkan kita untuk memperbanyak mendengar dan belajar sebelum membuka. Mulut Dut berbicara tanpa pengetahuan yang memadai. Ibarat menebar benih tanpa tahu musim dan tanahnya, kita mungkin berharap tumbuh. Tetapi yang muncul justru gulma. Kata-kata yang keluar tanpa dasar adalah gulma yang tumbuh di ladang pikiran orang lain, mengganggu dan merusak yang bermanfaat. Kebijaksanaan mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati dalam berbicara bukan terletak pada panjangnya ucapan, tetapi pada kedalaman maknanya. Maka, orang yang ingin menghindari kebodohan harus berani menahan diri, menolak dorongan untuk mengomentari segala hal, dan memilih untuk berbicara hanya ketika ucapannya memiliki bobot. Diam yang lahir dari kesadaran jauh lebih berharga daripada suara yang lahir dari kebodohan. Sebab, sekali kata terucap, ia tidak bisa ditarik kembali, dan dampaknya bisa melampaui niat awal kita. Orang bijak memilih kata seperti seorang pemahat memilih batu, hanya yang tepat, yang akan membentuk karya yang abadi. Poin 7. Mencemuh orang yang lebih bijak. Ada ironi yang sering kita temui dalam kehidupan. Orang yang paling sedikit ilmunya justru seringkali paling lantang mencemooh mereka yang lebih bijak, seolah-olah kebodohan memberi keberanian untuk merendahkan, sementara kebijaksanaan justru mengajarkan kerendahan hati. Fenomena ini bukanlah hal baru. Sejak zaman kuno, para filsuf, ilmuwan, dan pemikir kerap menjadi sasaran ejekan dari mereka yang tidak memahami gagasannya. Stoikisme memandang perilaku seperti ini sebagai bentuk kelemahan moral. Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang mencoba menertawakanmu karena kebenaran yang kamu pegang, ingatlah bahwa ia menertawakan dirinya sendiri tanpa ia sadari." Orang yang mencemooh kebijaksanaan sesungguhnya sedang memperlihatkan ketakutannya pada kebenaran, ketakutan bahwa keyakinan yang ia genggam selama ini bisa runtuh. Mencemooh orang yang lebih bijak seringkali berakar pada rasa iri dan minder. Orang bodoh sulit menerima bahwa ada yang lebih memahami, lebih berpengalaman, atau lebih berwawasan daripada dirinya. Daripada belajar, ia memilih merendahkan. Ini adalah mekanisme pertahanan ego. Jika ia tidak bisa naik setara dengan orang bijak, ia akan mencoba menarik orang bijak itu turun ke levelnya. Ada pula faktor kenyamanan. Kebijaksanaan seringkali mengganggu kenyamanan karena menuntut kita untuk mengubah cara berpikir atau bertindak. Orang yang enggan berubah akan merasa terancam oleh nasihat atau teladan orang bijak. Maka ejekan menjadi cara untuk menolak perubahan tersebut tanpa harus mengakui kelemahan diri. Sejarah penuh dengan contoh. Socrates dihukum mati karena gagasan-gagasannya dianggap mengganggu ketertiban. Galileo diejek dan diadili karena mengungkap bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Tokoh-tokoh ini dicemooh bukan karena mereka salah, tetapi karena kebenaran yang mereka bawa terlalu berat diterima oleh zaman mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam godaan mencemooh. Marcus Aurelius menulis, "Jika seseorang lebih bijak darimu, bergembiralah, karena ia membawakan cahaya yang bisa menerangi jalanmu." Orang bijak adalah seperti mercusuar, ia tidak memaksa kapal untuk mengikuti sinarnya, tetapi mereka yang berakal akan memilih mendekat untuk menghindari karam. Mencemooh orang bijak juga berarti menutup pintu terhadap pembelajaran. Sikap ini membuat seseorang terkurung dalam pengetahuannya yang sempit, tidak pernah berkembang. Ia ibarat gelas yang tertutup rapat,
Tak peduli seberapa murni air kebijaksanaan yang dituangkan, gelas itu tetap kosong. Kebijaksanaan yang sebenarnya memerlukan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita belum tahu segalanya. Menghormati orang yang lebih bijak bukan berarti mengagungkan manusia secara buta, tetapi mengakui bahwa ada sesuatu yang bisa kita pelajari darinya. Orang yang merendahkan mereka justru sedang memperkecil kemungkinan dirinya untuk berkembang. Bagi para filsuf Stoik, menghadapi ejekan adalah ujian kesabaran dan keteguhan prinsip. Mereka tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan keteladanan. Sebab seperti kata Seneca, ejekan adalah tanda bahwa kata-kata kita telah menyentuh titik yang menyakitkan. Dan seringkali, titik yang menyakitkan itu adalah kebenaran yang enggan diterima. Maka, jika kita ingin menghindari jebakan kebodohan ini, kita harus belajar menghormati orang bijak, bahkan ketika kita belum sepenuhnya memahami mereka. Sebab, waktu mungkin akan membuktikan bahwa kata-kata yang kita anggap asing atau tidak masuk akal hari ini adalah kebenaran yang kita syukuri di masa depan. Pada akhirnya, mencemooh orang yang lebih bijak hanyalah tanda bahwa kita takut melihat bayangan kebodohan kita sendiri. Lebih baik membuka mata dan belajar dari mereka, daripada menutup mata dan tetap berjalan di kegelapan. Karena seperti yang diajarkan Stoikisme, cahaya kebijaksanaan tidak pernah memaksa kita untuk menerimanya, tetapi hanya mereka yang berani membuka diri yang akan merasakan hangatnya. Poin 8. Membiarkan lingkungan buruk membentuk karakter. Salah satu jebakan, kebodohan yang paling tersembunyi namun berbahaya adalah membiarkan lingkungan di sekitar kita membentuk karakter tanpa kendali dan kesadaran. Lingkungan bukan hanya sekadar tempat kita tinggal atau berkumpul. Ia adalah guru tanpa suara yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan bahkan merasakan. Ketika kita tidak selektif dalam memilih lingkungan, kita menyerahkan kemudi hidup kita kepada kekuatan luar yang seringkali tidak selaras dengan kebijaksanaan. Stoikisme menekankan pentingnya menjaga pengaruh luar agar tidak mengacaukan ketenangan batin. Epictetus pernah berkata, "Janganlah kau biarkan apa yang terjadi di luar dirimu mengacaukan jiwamu." Namun, hal itu tidak berarti kita hidup dalam isolasi mutlak, melainkan harus mampu memilih dengan bijak siapa dan apa yang kita izinkan untuk masuk dalam lingkaran pengaruh kita. Orang bodoh seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk, baik itu teman yang membawa kebiasaan negatif, budaya yang menjerumuskan pada kesia-siaan, ataupun informasi yang meracuni pikiran. Mereka tidak berusaha melakukan seleksi, dan lebih parah lagi, terkadang mereka justru bangga dengan lingkungan tersebut sebagai tanda identitas. Lingkungan yang buruk bisa merusak karakter secara perlahan. Kebiasaan buruk yang terus dipupuk bersama teman sebaya, misalnya, bisa mengikis disiplin, integritas, dan rasa tanggung jawab. Dalam waktu singkat, seseorang yang dulu memiliki cita-cita dan prinsip yang kuat bisa berubah menjadi sosok yang mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan nilai-nilai, dan kehilangan arah. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa jiwa manusia seperti tanah pertanian, apa yang kita tanam di dalamnya akan tumbuh. Jika kita membiarkan gulma berupa pengaruh buruk masuk dan berkembang, maka kita tidak bisa berharap panen yang baik. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang paling fundamental. Memilih lingkungan yang positif bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan mengelilingi diri dengan orang-orang yang menginspirasi, memotivasi, dan menantang kita untuk menjadi lebih baik. Dalam lingkungan seperti itu, kebijaksanaan tumbuh subur dan karakter diperkokoh. Sebaliknya, lingkungan yang buruk menimbulkan kebodohan kolektif yang sulit diatasi seorang diri. Dalam praktiknya, menjaga lingkungan berarti bijak dalam memilih teman, kolega, bahkan sumber informasi yang kita konsumsi. Di era digital ini, lingkungan bukan hanya fisik tetapi juga virtual. Membiarkan diri terpapar berita palsu, komentar negatif, atau konten yang merusak moral sama bahayanya dengan berada dalam komunitas yang toksik secara langsung. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal di luar diri, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita biarkan masuk ke dalam jiwa kita. Dengan demikian, tanggung jawab menjaga lingkungan sebenarnya adalah tanggung jawab menjaga diri sendiri.
Mengabaikannya sama dengan membiarkan kapal berlayar tanpa nakhoda di lautan yang penuh badai. Lebih jauh lagi, lingkungan yang buruk bisa mengaburkan kemampuan kita untuk berpikir jernih dan bertindak bijak. Ketika kita terbiasa dengan norma yang salah, kebiasaan buruk dan nilai-nilai yang rusak, maka akal sehat dan hati nurani kita pun ikut melemah. Kita menjadi seperti bayangan yang meniru bentuk tanpa mengerti hakikat. Orang bijak tahu bahwa perubahan besar dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Mereka memilih untuk berada di tengah orang-orang yang memacu pertumbuhan, bukan di antara mereka yang menyeret ke bawah. Karena pada akhirnya, karakter kita adalah cerminan dari apa dan siapa yang kita izinkan mempengaruhinya. Maka, jika kita ingin menghindari tanda kebodohan terakhir ini, kita harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan kita. Apa yang sudah saya tanam dalam pikiran dan hati saya? Apakah orang-orang di sekitar saya membawa saya lebih dekat pada kebijaksanaan atau justru menjauhkan? Apakah saya aktif memilih lingkungan yang sehat atau membiarkan diri hanyut begitu saja? Kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita untuk tidak pasrah pada keadaan, tetapi berperan aktif dalam membentuk kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan jiwa. Ingatlah, lingkungan buruk tidak selalu dapat dihindari, tapi selalu dapat disikapi dengan sikap bijak, menjaga jarak, memilih batasan, dan selalu mengingat tujuan hidup yang luhur. 8 tanda kebodohan yang telah kita bahas bersama bukanlah sekadar daftar cacat manusiawi, melainkan cermin yang memanggil kita untuk merenung dan berubah. Mengenali tanda-tanda tersebut adalah langkah awal menuju pencerahan diri, agar kita tidak terperangkap dalam jebakan yang sama dan dapat melangkah dengan bijak di jalan kehidupan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan hadiah yang datang tanpa usaha, melainkan buah dari disiplin, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Dengan menyadari kelemahan-kelemahan ini, kita membuka ruang untuk tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Di Senandika Filsafat, kami hadir untuk menemani perjalanan Anda dalam menguak lapisan-lapisan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik pemikiran para filsuf besar. Melalui dialog, refleksi, dan pembelajaran yang mendalam, kami ingin mengajak Anda tidak hanya memahami filsafat, tetapi menghidupinya dalam tindakan sehari-hari. Jangan biarkan kebodohan menguasai langkah Anda. Mari bersama kita bangun kesadaran, perkuat karakter, dan tumbuhkan keteguhan hati untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Jika Anda ingin terus mendapatkan inspirasi dan pemahaman mendalam tentang filsafat dan motivasi hidup, pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi di channel Senandika Filsafat. Bersama kita akan terus belajar, bertumbuh, dan melangkah ke arah yang lebih bijak. Terima kasih telah bergabung dalam perbincangan ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya, di mana kebijaksanaan akan selalu menjadi cahaya penuntun.